karena memang di awal itu ya kita ketemu banyak penenun yang diupah itu sangat rendah gitu. Mereka ada yang diupah satu kain itu hanya 50.000. Jadi salah satu misi kami itu adalah memberi kesejahteraan kepada penenun. Sebelum tahun 2014 itu tidak ada yang memproduksi songket khusus Melayu Deli. Ya, sehingga itulah yang menginspirasi Mama untuk mengangkat sejarah Melayu Deli ini, karena kebetulan juga beliau adalah keturunan langsung dari keluarga Kesultanan Deli. Jadi benang ini awalnya itu dicelup, lalu digulung dan masuk ke proses hani. Nah, proses hani itu adalah proses penyilangan si benang ini supaya pas ditenun itu dia terciptalah kain. Tantangannya adalah yang paling utama adalah kurangnya SDM ya. SDM. Ya, yang ahli gitu, penenun yang ahli. Sehingga kita memang berusaha melatih dan regenerasi penenun-penenun baru dari kalangan yang lebih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, perkenalkan nama saya Angga Agasa. Saya host dalam acara perdana Ear Podcast yang kali ini dengan tema Songket Melayu Deli 10 tahun berkarya. Hari ini kita akan mendengarkan perjuangan 10 tahun Songket Melayu Deli tetap eksis di industri wastra Indonesia. Dan tidak lupa juga kami berterima kasih kepada Universitas Sumatera Utara atas program pengabdian untuk terselenggaranya podcast perdana kami kali ini. Saat ini saya bersama narasumber dari penggiat Songket Melayu Deli yang sudah menjalankan usahanya selama 10 tahun. Langsung kita perkenalkan Irfania Ramadhani Lubis. Selamat datang. Terima kasih banyak sudah mengundang saya hari ini. Sungguh saya senang sekali bisa sharing ya hari ini tentang Irsongket. Oke, Irfania. Nama panggilannya bisa dipanggil siapa nih? Oh, biasanya saya dipanggil Fani. Fani. Iya. Oke. Fani ini ada background kuliah di animasi. Betul. Itu kuliah di tahun berapa? Kebetulan saya masuk kuliah itu di 2010 Oke. di Jakarta, di Universitas Bina Nusantara mengambil jurusan animasi. Animasi. Ya, lulus itu di tahun 2014. 2014, berarti terhitung ketika lulus langsung turun ke usaha wastra ini. Iya, betul. Jadi kebetulan waktu itu memang Mama itu sudah mulai ya, ini awal mulanya Mama yang foundernya si Irsongket ini. Tahun 2014 April itu Mama buat yayasan Hazanah Warisan Melayu Deli karena merasa terpanggil ya, ingin merevitalisasikan si Songket Melayu Deli ini. Nah, kebetulan tuh di akhir tahun 2014 saya lulus dan ikut ngebantu mulai sejak itu. Oke, jadi start dari 2014 ya, di mana itu usia masih bisa dibilang 21 muda, tahun. 21 tahun. Iya. Oke, luar biasa. Oke, tadi kan di 2014 dimulainya ya. Dan juga pastinya ada proses di mana setelah lulus kita ini apakah ada magang atau kerja di luar seperti itu? Oh, kalau untuk magang itu, masa magang itu waktu kuliah. Itu kebetulan waktu itu magangnya di Batam. Di Batam. Itu sama 3 bulan di Infinite Studios. Waktu setelah magang itu kan mulai skripsi. Nah, kebetulan pas skripsi itu, kebetulan di situ juga tuh Mama Dr. Hajah Tengku Syarifina M. Hum itu memulai revitalisasi si Songket Melayu Deli ini. Nah, mungkin yang lebih banyak orang pertanyakan itu adalah kok bisa dari animasi ke songket gitu. Nah, itu tuh karena awalnya memang seperti dijebak ya gitu. Karena waktu itu tuh di akhir tahun itu kan sebenarnya saya mengambil animasi itu karena memang punya mimpi untuk berkarya lah di industri animasi. Nah, tapi di akhir tahun itu waktu skripsi itu Mama nelfon katanya, Fani pulang dulu ke Medan, kan sudah 4 tahun di Jakarta, bantulah dulu sambil desain-desain songket ini. Saat itu juga nggak ngerti songket itu apa, terus desain apa gitu, karena saya kan ngambil fokusnya itu lebih ke animasi gitu ya, lebih ke ya bikin film 3D gitu. Nah, waktu itu Mama bilang udah coba aja dulu, pulang dulu sambil cari kerja katanya gitu. Nah, waktu pulang tuh
ngelihat sih pelatihannya, gimana mama memanggil narasumber penenun untuk mengajarkan penenun-penenun baru, lalu gimana diajarin tuh cara bikin motif songket, terus gimana cara proses pembuatan songket itu. Nah, tapi sembari itu tuh kan masih ada apa ya, kayak gejolak gitu lah di hati ya. Memang menarik sih gitu si songket ini, tapi masih nggak relevan gitu rasanya dengan saya, karena merasa ini terlalu kuno gitu. Oke. Nah, tapi jadi di situ tuh saya masih sambil freelance 1 tahun. Freelance 1 tahun di Itu freelance-nya tetap di Medan. Medan. Jadi itu pagi sampai sore itu bantuin songket. Nah, dari gitu malam sampai jam 3 pagi itu tuh ngerjain animasi. Jadi animator game anak-anak gitu. Oke, jadi animasi iya, desain songket iya di tahun pertama. Di tahun pertama itu. Oke. Lalu pada akhirnya mau gitu melanjutkan yang namanya di sini apa? Di bidang wastra ini, songket Melayu Deli ini. Iya. Jadi kenapa mau itu karena waktu tahun 2016 itu memang kan di awal yang ikut revitalisasi si songket Melayu Deli ini ada mama dan ayah. Jadi di tahun itu 2016 itu mulai mama itu kan kebetulan dinas ya di satu balai bahasa, sehingga udah nggak bisa fokus di songket ini. Nah, sedangkan saat itu tuh udah banyak nih penenunnya, terus juga orang udah mulai kenal ya karena sudah mulai 2 tahun ya. Nah, pas di situ tuh akhirnya saya mengikhlaskan lah, menetapkan hati untuk ya udah fokus ke songket, karena kalau bukan saya saat itu yang melanjutkannya, siapa lagi gitu. Oke, jadi fokus di songket mulai startnya di tahun 2016. Iya, yang mulai memanage sendiri Manage bersama di 2016 hingga 2024 saat ini ya. hingga saat ini. Tentunya dalam menjalani usaha itu ya pastinya ada visi misi dong. Betul. Dari Irsongket itu. Bisa disebutkan visi misinya itu apa? Ya memang visi misinya itu dari kami itu memang mengikuti si yayasannya ini sebenarnya. Tapi karena memang di awal itu ya kita ketemu banyak penenun yang diupah itu sangat rendah gitu. Mereka ada yang diupah 1 kain itu hanya 50.000. Jadi salah satu misi kami itu adalah memberi kesejahteraan kepada penenun. Mereka itu meningkatkan taraf hidupnya mereka lah dengan memberikan upah yang lebih layak gitu kepada mereka. Nah, selain itu misinya itu adalah berinovasi dengan songket Melayu Deli ini. Karena memang sebelum tahun 2014 itu tidak ada yang memproduksi songket khusus Melayu Deli. Ya, sehingga itulah yang menginspirasi mama untuk mengangkat sejarah Melayu Deli ini, karena kebetulan juga beliau adalah keturunan langsung dari keluarga Kesultanan Deli gitu. Jadi mungkin ada apa ya, passionnya lah, panggilan hatinya itu untuk memperkenalkan kembali gitu budaya Melayu ini kepada orang banyak. Karena kayaknya sebelum itu Medan itu seperti lupa gitu, Melayunya tuh seperti hilang gitu. Nah, jadi momen itulah yang digunakan mama saya itu untuk memperkenalkan kembali budaya Melayu Deli ini gitu. Oke, jadi visi misinya sangat mulia ya. Di sini ada pelestarian kebudayaan yang mungkin hampir punah gitu kan ya. Iya. Oke, baik. Tadi dari beberapa cerita tadi pasti kan kita membicarakan tentang kain songket itu sendiri ya. Betul. Oke, seperti mungkin yang ada di belakang kita ini. Iya, Ada betul 2 sekali. kain songket ya, yang berwarna biru, lalu ada yang berdasar coklat, lalu bermotif pink. Oke, baik. Ini pasti kan ada proses produksinya. Iya, betul. Nah, bisa dijelaskan mungkin proses produksinya dari mungkin bahan baku hingga produk siap dipasarkan. Oke. Jadi kalau untuk di Irsongket sendiri, selain kami tadi memang ada melatih ya para penenun, itu juga kita memang fokuskan ke produksi songket Melayu Deli itu sendiri. Baik. Nah, di proses produksi ini memang memakan waktu yang cukup mungkin dibilang panjang, karena semua proses kita menggunakan tangan dan handmade, masih handmade tradisional, kecuali di proses desain motif. Karena
di proses desain kita efisiensikan dengan menggunakan digital Aplikasi. software. Iya, Oke. betul. Jadi karena itu ilmu yang saya dapatkan dari animasi dan di transfer untuk mengubah lah, mengefisiensikan proses desain di pembuatan songket ini. Oke. Nah, bahan baku kita itu adalah benang. Oke. Kita menggunakan beberapa jenis benang seperti polyester, rayon, katun, sutra juga. Nah, jadi benang ini awalnya itu dicelup, lalu digulung dan masuk ke proses honey. Oke. Nah, proses honey itu adalah proses penyilangan si benang ini supaya pas ditenun itu dia terciptalah kain. Oke. Nah, penyilangannya. Betul. Nah, setelah proses honey ini yang memakan waktu sekitar 2 hari, itu benang tadi digulung ke papan dan dilakukan proses menyosok, yaitu menarik benang honey tadi helai per helai ke bagian sisir dan bagian karap. Oke, tadi ada proses honey, lalu yang Betul. kedua sosok. Iya, Di proses honey itu pastinya kan banyak benang yang betul. kita proses atau produksi memakai tangan gitu kan. Itu ada berapa benang itu? Kalau helai benangnya itu tergantung dari bidangnya ya, itu bisa sampai 1000-an helai benang. 1000-an oleh satu Iya, orang gitu oleh ya. satu orang. Oleh hanya satu pasang mata gitu. Mm-mm. Oke. Berarti tadi honey selama 2 hari. Iya. Lalu lanjut sosok Iya, itu sekitar 2-3 hari. Lalu masuk ke proses motif, di mana desain tadi di-print secara ke kertas, ke dalam kertas kotak-kotak. Baik. Dan itu yang dibaca oleh pemotif untuk mentransfer si desain ke benang. Oke. Jadi benang yang sudah di alat itu nanti dihitung satu persatu sesuai dari desainnya tadi. Oke. Gitu. Jadi terciptalah ini tuh ada hitungannya. Ada Nah, ini tuh yang dihitung sama si pemotif untuk ditenun setelah itu. Nah, proses tenun sendiri itu memakan waktu dari 5 hari bahkan hingga sebulan, tergantung dari kesulitan motif dan bahannya. Oke. Gitu. Setelah tenun, proses selanjutnya apa? Nah, kalau di songket itu ada proses QC, Quality Control, Oke, di mana kita itu memastikan produk songket ini sudah diberikan atau di display itu sudah yang terbaik gitu ke customer. Dimana kalau misalnya karena ini pekerjaan tangan ya, pasti ada sedikit keluar benang, motifnya kurang atau kendala-kendala atau defect yang lainnya. Nah, itu dibenerin di proses QC ini. Gitu. Jadi ada proses mungkin menjahit sedikit atau ada juga proses untuk finishing songketnya juga. Nah, setelah itu baru kita menjual songketnya gitu. Oke, baik. Berarti tadi ada kurang lebih bisa 1 bulan bahkan lebih ya untuk per satu kainnya. Per satu kain. Per satu kain. Oke, itu tadi kita udah sampai tentunya di produksi. Lalu dalam menjalankan usaha apalagi di bidang yang memang masih handmade, tradisional gitu. Pastinya kan ada tantangan. Iya, betul sekali. Dalam menjalankannya. Apa saja tantangan yang dihadapi? Tantangannya adalah yang paling utama adalah kurangnya SDM ya. SDM. Iya, yang ahli gitu, penenun yang ahli. Sehingga kita memang berusaha melatih dan regenerasi penenun-penenun baru dari kalangan yang lebih muda gitu. Nah, di situ memang tantangannya juga ada karena misalnya dari berapa orang yang dilatih pasti nggak semuanya lanjut. Karena memang mengerjakan songket ini itu butuh kesabaran ya dan juga passion sebenarnya untuk mau ikut melestarikan si budaya kita ini gitu. Nah, tantangan selanjutnya adalah selain SDM mungkin juga memasarkannya karena biasanya songket ini kan digunakan itu di acara-acara formal, acara adat. Nah, mungkin di situ ya, jadi sehingga fungsinya itu terbatas gitu songket. Oke, tantangannya lumayan juga dari SDM ada tadi dan juga dari memang pemasarannya itu sendiri. Karena mungkin segmennya sempit ya. Oke, baik. Tentunya tadi juga tantangan sudah dilewati, pastikan ada yang namanya jatuh bangunnya. Iya, gitu kan? pastinya. Jatuh bangun di mana pasti ada keadaan jatuh lalu bangkit lagi. Iya. Apakah ada waktu yang berkesan gitu ketika melewati masa itu? Silakan.
Ya memang bohong ya kalau misalnya kita bilang usaha itu nggak ada jatuh bangun. Betul. Karena pasti kan roda berputar. Apalagi kita ini udah ngejalaninnya alhamdulillah sudah 10 tahun. 10 tahun. Alhamdulillah kita masih eksis. Mudah-mudahan bisa dalam waktu yang lebih lama gitu memberi kebermanfaatan lebih luas lagi. Tapi memang sudah pernah mengalami yang kayak dihianatin atau yang seperti ada yang kabur gitu kan, atau juga ya jatuh bangun. Tapi yang sangat berkesan itu waktu pas kita bener-bener rasanya tuh udah kayak di titik terendah ya, dan tapi tim kita waktu itu tetap mau ikut sama-sama menjalani masa sulit itu. Jadi itu sungguh setia ya. Iya, itu sungguh berkesan sih. Ada yang bahkan masih membersamai kita sampai sekarang di 10 tahun ini. Ya itu benar-benar menyentuh dan apa ya, memberikan motivasi juga untuk nggak cepat menyerah gitu bagi kita. Gitu. Luar biasa. Itu tadi ada proses yang namanya jatuh bangun, dan tadi ada lanjutan tentunya ya dari jatuh bangun itu, proses yang namanya bentuk usaha itu. Lalu pastinya kan kita membutuhkan inovasi ya di situ. Tentu. Inovasi-inovasi apa yang mungkin sekarang sedang dijalankan atau yang akan nanti diciptakan gitu? Memang sebenarnya inovasi-inovasi inilah yang apa ya, yang membantu kita tetap bertahan sebenarnya selama 10 tahun. Karena kalau nggak dengan kita berinovasi, kayaknya kita akan cepat dilupakan orang gitu. Jadi pertama kali itu kita melakukan inovasi adalah melalui desain warnanya. Kita mencoba mengikuti tren sehingga warna-warna songket kita ini nggak terlalu tradisional. Kita tetap ada produksi yang tradisional, tapi kita juga mencoba produksi yang mengikuti tren warna. Jadi kita mencoba produksi warna pastel. Nah awalnya tuh waktu kita luncurkan ke pasar itu agak takut ya, tapi ternyata malah diminati gitu. Dan bahkan yang awalnya pembeli kita paling banyak itu adalah ibu-ibu. Setelah kita produksi dengan berinovasi dengan warna yang lebih relevan dengan masa kita sekarang, itu jadi banyak milenial juga yang suka gitu. Nah setelah itu kita kan mendengarkan gitu apa pain-nya customer. Misalnya merasa songket itu berat, songket itu tidak nyaman. Nah kita mencoba bagaimana membuat songket ini jadi lembut gitu, jadi mudah dipakai. Nah lalu setelah itu semakin kesini kita dengar lagi nih customernya bilang mereka suka songketnya, suka sekali sama warna-warnanya, suka dengan bahannya. Tapi ada lagi nih kebingungannya mereka adalah nggak tahu mau jahit di mana, nggak tahu mau dijadiin apa gitu. Karena para milenial ini mereka pengen pakai songket, cuma nggak tahu gitu mau diapain. Kadang udah beli, taruh, simpan aja itu dan banyak lupa, gitu banget kan kejadian. Jadi bahkan yang di ibu-ibunya juga sering kayak gitu. Mereka beli banyak, abis itu pas ketemu lagi sama kita mereka bilang saya belum jahit gitu. Jadi sehingga bagaimana ya caranya supaya customer itu bisa menikmati menggunakan songket ini, lebih fungsinya itu lebih relevan lagi gitu di sekarang. Bisa dipakai di setiap hari. Betul. Dan segala suasana gitu ya. Sehingga sekarang kita mencoba inovasi menjadikan songket ini lebih gampang dipakai, yaitu dengan mengeluarkan brand Irvania, di mana ini sister brandnya si Ir Songket yang brand tekstilnya, dengan mengeluarkan produk-produk ready to wear-nya songket. Ready to wear. Ya. Contohnya seperti mungkin yang dipakai Fanny sekarang. Betul. Jadi ini salah satu contoh produknya. Ini kita buat di bentuk vest, kita menggabungkan songket dengan batik. Vest, songket dan batik. Luar biasa. Apalagi saya lihat di sini ya, selain yang di belakang itu ya, ada juga mungkin jilbabnya juga. Betul. Songket-songket gitu ya motifnya ya. Jadi di koleksi Irvania yang pertama ini kita mencoba mengangkat sejarah ya melalui Deli. Jadi setiap motif-motif itu kan punya harapan, punya doa di desain-desainnya kita itu. Kita mengangkat kearifan lokalnya melalui Deli. Nah kita juga mencoba riset lagi apa sih cerita-cerita sejarah ataupun masyarakat melalui Deli ini, mana yang menarik untuk kita ceritakan kembali, tapi melalui produk-produk kita. Nah seperti yang koleksi Irvania pertama ini, kita mengangkat kisah Cek Laut.
Jadi itu adalah seorang wanita di tahun 1823 di mana dia itu adalah seorang pemandu, seorang mata-mata di Tanah Delhi. Dan dia memandu John Anderson yang datang ke Sumatera Timur saat itu, memandu John Anderson dari Melayu Delhi ke Langkat. Jadi yang menariknya dari C Laut ini, dia itu hafal jalur sungai dari Medan hingga Palembang. Nah, dan dia tuh bisa berbahasa 3 bahasa. Jadi dia bisa Inggris, Spanyol, dan Indonesia gitu. Jadi itu sangat menginspirasi ya bagi saya melihat ternyata ada nih sosok wanita semandiri ini, se-strong ini gitu di zaman tahun 1823 itu gitu. Oke, tadi bercerita tentang motif. Pastinya ada motif yang populer atau sering digunakan bahkan di zaman mungkin Kesultanan Melayu dahulu. Ya, di sini mungkin salah satunya motif apa itu? Nah, kalau di Irsongket, uniknya itu kita mencipta motif baru juga. Selain kita revitalisasi kain-kain dari yang kita dapat yang pernah dipakai oleh sultan-sultan Delhi terdahulu, seperti motif padi, motif tampuk manggis, yang memang motif klasik ya dari semua Melayu ada. Nah, kita juga menciptakan motif baru. Nah, saat di awal mama saya itu mendapatkan ide untuk membangun Songket Melayu Delhi ini, beliau itu berpikir apa ya motifnya yang sangat cocok untuk mengangkat Melayu Delhi dan Kota Medan. Nah, di Istana Maimun, mama saya itu mencari inspirasi. Beliau melihat ornamen-ornamen dan hiasan dinding di Istana Maimun dan memperhatikan itu banyak desain yang terinspirasi dari daun tembakau Delhi. Daun tembakau Delhi, Betul. Nah, jadi kenapa akhirnya mama menciptakan daun tembakau Delhi? Karena itu sejarahnya itu sangat kuat ya di Kota Medan dan bagi Kesultanan Delhi. Jadi saking bagusnya tembakau Delhi kita, di saat itu dia adalah daun tembakau terbaik di dunia. Sehingga dia dijual, daun tembakau ini dijualnya itu di Bremen, Jerman dan dilelang. Gitu. Karena hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapatkan daun tembakau Delhi ini. Nah, sehingga penjualan daun tembakau Delhi ini yang membantu pembangunan Istana Maimun dan juga Kota Medan. Nah, karena si tembakau Delhi ini memakmurkan ya Kesultanan dan Kota Medan, jadi kita berharap orang-orang yang memakai motif songket daun tembakau Delhi ini mempunyai hidup yang makmur, yang sejahtera gitu. Jadi dalam setiap motif-motif songket kita itu mempunyai harapan dan doa bagi orang-orang yang memakainya. Terima kasih kepada Ketua Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sumatera Utara, Ibu Profesor Tengku Silvana PhD, yang berkesempatan hadir pada hari ini dan kita langsung sapa beliau. Selamat siang, Ibu Profesor. Selamat siang, Pak Angga. Oke, baik. Pertama-tama tadi kami sudah mengucapkan terima kasih dan yang mau kami tanyakan pemberian fasilitas kepada kami ini untuk tujuan apa ya, Bu? Kami dari Universitas Sumatera Utara, khususnya LPM, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat USU, sudah lama mengamati bahwa kita mengamati bahwa Songket Melayu Delhi ini yang sudah berdiri selama 10 tahun begitu lancar, begitu aktif untuk mentransfer ilmu pengetahuan, baik juga sekaligus memasarkan produk-produk dari Songket Melayu Delhi. Jadi dalam kesempatan ini kami memfasilitasi inovasi pemasaran Songket Melayu Delhi melalui podcast dan menyumbangkan peralatan kamera merek Sony. Ya, semoga itu adalah harapan kita semua untuk bisa meningkatkan mungkin selain ilmu, pemasaran, lalu mungkin semakin banyak orang yang lebih mengenal gitu Bu ya. Untuk Songket Melayu Delhi ini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Profesor dan tentunya
kami terima fasilitasnya, pemberian fasilitasnya, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih, semoga berjaya. Amin, Songket amin, Melayu mudah-mudahan. Deli. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Di sini kita bisa menarik kesimpulan ya. Di sini sangat menyentuh sekali dari cerita-cerita perjuangan Songket Melayu Deli selama 10 tahun ini, dan tentunya perjuangan ini tidaklah mudah ya. Dan di situ bisa dilihat dari adanya upaya regenerasi penenun ya, di mana produksinya selain handmade dan juga hingga ada inovasinya, dan tentunya menciptakan kain-kain yang penuh makna. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Fani, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga sharing tadi bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat ya bagi kita semua. Amin, itu harapan kita semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya di Songket Deli, dan juga untuk ready to wear-nya di irfania.id. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel kami tentu saja di Ir Podcast. Dan nantikan episode-episode selanjutnya tentu saja mengenai wanita berkarya. Terima kasih kepada kru Ir Songket. Terima kasih pula untuk kru Casa Studio, dan juga tidak lupa sponsor kami, pengabdian kepada masyarakat, program dari Universitas Sumatera Utara. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.